Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aili Misliha dengan NPM 2011011033. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Minat Investor Muda dalam Berinvestasi di Pasar Modal dengan Teknologi Vintage. Latar belakang. Pengetahuan mendasar tentang investasi adalah hal yang penting untuk diketahui oleh seorang investor. Hal ini bertujuan agar investor terhindar dari praktik investasi yang tidak rasional, penipuan, dan adanya resiko kerugian. Diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai serta intuisi atau rasa bisnis untuk menganalisis efek mana yang akan dibeli dalam melakukan investasi di pasar modal. Pengetahuan yang ada untuk mengetahui cara berinvestasi yang benar sangat diperlukan, guna menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi di pasar modal. Hal ini kita dapat melakukannya dengan menggunakan instrumen investasi saham, khususnya finansial, teknologi, atau vintage. Pergerakan industri 4.0 telah masuk ke berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya sektor finansial. Hadirnya finansial teknologi yang saat ini sedang berkembang membuat pilihan masyarakat untuk menjangkau akses keuangan tidak lagi bersifat konvensional, tetapi lebih mudah dengan adanya layanan finansial teknologi yang berbentuk startup ini, yang mulai bermunculan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan. Pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia cukup baik, namun apabila dibandingkan dengan negara lain, jumlah presentasi pasar modal di Indonesia ini untuk berinvestasi terbilang masih cukup rendah. Dengan jumlah penduduk Indonesia usia produktif sebanyak 189 juta dan jumlah investor retail di pasar modal 4,16 juta, maka rasionya hanya sekitar 2,2%. Rasio ini di pasar modal rasio ini lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, investasinya kurang dari 5%, tertinggal jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 55%, Singapura 26%, dan Malaysia mencapai 9%. Negara Indonesia merupakan negara berkembang di mana orientasi secara finansial masyarakatnya masih berjangka pendek atau menabung. Sedangkan di negara maju orientasinya lebih ke jangka panjang atau investasi. Kesadaran masyarakat akan pengelolaan keuangan sudah cukup baik dan mampu menyisihkan sedikit pendapatannya untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi publik secara berkala guna mengubah pola pikir masyarakat yang dari menabung menjadi investor. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat termotivasi dan memiliki minat untuk berinvestasi. Berikut adalah rasio investasinya, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Indonesia tergolong rendah, yakni 5%, lalu diikuti Malaysia 9%, Singapura 26%, dan rasio tertinggi Amerika Serikat 55%. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang didapat, yang pertama, apa pengaruh finansial literasi terhadap minat berinvestasi online? Lalu kedua, apa pengaruh personal interest terhadap minat berinvestasi online? Dan yang terakhir, apa pengaruh environment terhadap minat berinvestasi online? Selanjutnya, mengenai tujuan, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh finansial literasi terhadap minat berinvestasi online. Lalu kedua, untuk mengetahui pengaruh personal interest terhadap minat berinvestasi online. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh environment terhadap minat berinvestasi online. Terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat yang didapat, yang pertama, oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat merancang strategi yang tepat dalam membentuk perilaku investor muda. Lalu bagi perusahaan sekuritas melakukan pengembangan aplikasi vintage sehingga tidak hanya meningkatkan jumlah investor saja, tetapi mengedukasi dan memberikan pengarahan yang baik terhadap para investor. Dan yang terakhir, bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk mengembangkan variabel di dalam faktor eksternal maupun internal individu untuk berinvestasi di pasar modal dengan teknologi vintage. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.